Lantas seberapa besar peran Presiden Jokowi untuk memberikan masukan terkait calon wakil presiden untuk baca pres Ganjar dan juga Prabowo Subianto? Kita bergabung dengan Ketua DPP PDI Perjuangan sudah ada Pak Sukur Nababan, Wasekjen PKB Pak Saiful Huda dan juga sudah ada pengamat komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Selamat Petang, Mbak. sore Cynthia, Ya, selamat sore Pak ya. Saiful, Saya akan ke Prof. Pak Sore. Sukur terlebih dahulu. Pak Sukur, hari ini Rakernas PDI Perjuangan. Ada Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Pak Ganjar. Ikut dibahas tidak kandidat cawapresnya siapa? Jadi pertama-tama hari ini kami rapat kerja nasional hingga hari Kamis ya. Nah, itu terkait dengan konsolidasi organisasi, strategi pemenangan dan target-target setiap wilayah. Hmm. Dan bagaimana mensosialisasikan calon presiden yang telah diputuskan oleh partai. Nah, terkait dengan calon wakil presiden, nah ini kan berulang kali siapapun yang berbicara dari kader PDI Perjuangan itu bahasanya pasti sama. Bahwa Kongres telah memberikan kewenangan atau hak prerogatif kepada Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Ya, Bu Ibu Mega. Megawati Soekarno Putri untuk memilih dan memutuskan. Nah tentu tidak ada diskusi di sana tentang cawapres. Hmm. Tetapi kita lebih ke konsolidasi organisasi, konsolidasi pemenangan pemilu di 2024 karena kita harus menang pileg dan menang Hmm. pilpres lagi Hmm. untuk hat-trick 3 kali berturut-turut. Hmm. Tapi ada usulan nama tidak kalau dari Pak Jokowi sendiri? Ya, saya tidak tahu ya apakah ada usulan nama dari Pak Jokowi. Tetapi kan pada waktu membacakan Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan kan Mbak Puan kan sudah ditugaskan bertemu dengan tokoh-tokoh, dengan presiden dan ketua-ketua partai politik untuk menyerap seluruh aspirasi. Ya. Nah, melalui kontemplasi daripada Ibu Ketua Umum, diputuskan Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Nah, Hmm. tentu kan seluruh masukan-masukan dari elemen masyarakat pastilah Ketua Umum saya pasti akan berpikir dan menelaah semua itu. Hmm. Mana yang terbaik untuk bangsa dan negara dan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo selama dua periode Oke. sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, kalau saat penentuan baca pres Ganjar nama artinya masukan dari Presiden Jokowi ini ikut dipertimbangkan. Apakah masukan dari Presiden ini untuk menentukan cawapresnya nanti akan menjadi porsi besar juga? Ya, tadi kan saya katakan saya tidak tahu. Nah, tentu saja masukan mana atau input dari mana yang ketua umum paling dengarkan. Itu kan keputusan mutlak ketua umum dan itu bukan tugas saya di dalam Oke. menelaah masukannya dari mana. Tugas saya adalah sebagai ketua DPP bidang organisasi adalah memantapkan seluruh struktur organisasi PDI Perjuangan, Mbak Cynthia. Oke, saya akan ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, kalau dari PKB sendiri seperti apa? Untuk menentukan cawapres seberapa penting menurut Anda peran Jokowi untuk menentukan hal ini? Saya tidak tahu persis apakah Pak Jokowi mengambil inisiatif atau sekedar komunikasi Hmm. ingin tahu Mbak Cynthia, bukan itu perkembangan. pertanyaannya ke Mas Yuda. Bukannya sudah bergandengan tangan dengan Gerindra? Gimana? Betul, Bukan Ya. itu betul Bang pertanyaannya ke Syukur Mas itu. Yuda. Bukannya udah bergandengan tangan dengan Gerindra? Kenapa harus masih ngelirik yang lain gitu loh? Boleh, silakan langsung dijawab, Pak Saiful. Ya, saya kira saya setuju itu statement Bang Syukur. Jadi apa yang terjadi sekarang saya kira dinamika kita nikmati saja, termasuk dinamika yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Dinamika seperti apa ini maksudnya? Prinsipnya, ya tadi disampaikan oleh Mbak Cynthia dan Bang Syukur, ada pintu mungkin diskusi dari pihak Pak Jokowi, dari pihak yang lain gitu. Itu sama sebenarnya yang terjadi di dinamikanya di semua partai koalisi kan, tidak terpeduli misalnya di Pak Anies, sekarang Demokrat juga sedang maksa supaya secepatnya dideklarasikan. Jadi sama saja sebenarnya. Hmm. Nah pada konteks ini saya kira saya setuju, ini dinamika yang
suatu saat akan ketemu titik keseimbangannya dan semua akan mengambil garis mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang harus terlibat dan mana yang tidak Tapi gini Pak harus Saiful, saat ini kan terlibat. PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra dan memang sampai saat ini masih mengajukan nama Caimin. Apakah akan terus meminta nama Caimin untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo atau jika ada masukan lain akan seperti apa? Itu mandat muktamar, Mbak. Jadi PKB membangun koalisi dengan Gerindra untuk melaksanakan mandat muktamar PKB yang meminta Gus Imin masuk dalam Pilpres, baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Jadi Oke. tidak ada opsi lain. Jadi harga pasti Gus Imin harus maju dalam Pilpres karena belum ada forum yang menegasi hasil muktamar PKB. Oke, jadi Dan artinya itulah lalu kenapa di dalam piagam kesepakatan PKB dan Gerindra dipastikan di sana ada satu klausul butirnya yang menyatakan bahwa menyangkut soal pasangan capres-cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Gus Imin. baik, saya akan ke Prof. Karim. Prof. Karim, ini kan banyak yang menyatakan bahwa peran Presiden cawe-cawe ini cukup besar, termasuk untuk menentukan bacawa presnya. Kalau dari Prof. Karim sendiri seperti apa? Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan bahas selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.